Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Taufik Hidayat. Hari ini saya akan sedikit membahas tentang investasi syariah, di mana investasi syariah sebagai pilihan investasi modern yang relevan dan penuh keberkahan. Semoga materi ini bisa membantu kita untuk lebih bijak dalam berinvestasi, bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat. Langsung saja kita mulai materinya ya. Yang pertama, mengapa sih investasi syariah itu keren gitu? Kita mulai membahas dari konsep dasarnya dulu. Di mana konsep dasar dari investasi syariah itu harus memenuhi beberapa aspek, mulai dari penanaman modal sesuai dengan prinsip Islam, menghindari riba, goror, dan maisir. Lalu harus diawasi oleh DSN MUI. Kemudian tujuan dan manfaat, di mana kita berinvestasi pasti mencari manfaatnya gitu. Nah, yang pertama mencari keberkahan dan keuntungan yang halal. Selanjutnya menjaga kebersihan harta dari praktik-praktik terlarang. Yang ketiga mendorong ekonomi dan sosial. Lalu apa sih nilai unggul dari investasi syariah? Nah, nilai unggulnya salah satunya adalah keberkahan harta yang bersih dan bermanfaat. Lalu keadilan sistem yang transparan, yang terakhir etika dan bisnis moral yang bertanggung jawab. Nah, jadi uang kita bekerja tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam, membuktikan bahwa si sukses finansial bisa sejalan dengan etika dan keimanan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa jenis investasi syariah, di mana saat ini investasi syariah itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu pasar modal syariah dan non-pasar modal syariah. Di pasar modal syariah, yang pertama yaitu saham syariah, di mana sebuah perusahaan memperjualbelikan kepemilikan atau saham itu di market, di mana perusahaan harus sesuai dengan syariah, bebas riba, dan aktivitas yang haram. Selanjutnya harus terdaftar di DES atau Daftar Efek Syariah. Lalu reksadana syariah, yaitu investasi kolektif yang dikelola sesuai dengan syariah, pilihannya diversifikasi dan modal terjangkau. Dan biasanya reksadana syariah ini dikelola oleh manajer investasi, di mana uang kita akan diberikan kepada manajer investasi, lalu manajer investasi tersebut yang memilih sendiri instrumen investasi apa yang cocok untuk profil investasi kita. Selanjutnya sukuk. Nah, sukuk ini biasanya dikeluarkan oleh pemerintah dan diawasi langsung oleh pemerintah dan dijamin oleh BI atau Bank Indonesia. Selanjutnya non pasar modal syariah. Nah, di non pasar modal syariah ini eh, ada emas syariah, di mana investasi emas itu belakangan ini sangat menguntungkan ya. Bisa kita lihat 5 tahun terakhir mungkin harga emas itu sudah naik 100% lebih mungkin ya. Selanjutnya properti. Properti ini juga sangat menguntungkan, di mana harga bangunan atau harga mungkin harga tanah itu semakin tahun pasti akan semakin tinggi. Nah, itu yang membuat investasi properti ini jadi pilihan yang menarik. Yang terakhir P2P lending syariah. Nah, P2P lending syariah ini biasanya investasi dengan bagi hasil. Nah, di sini ada beberapa contoh spesifik instrumen investasi syariah. Yang pertama, saham syariah. Nah, saham syariah adalah saham perusahaan yang kegiatan usaha dan cara pengelolaannya sesuai dengan prinsip Islam. Artinya, perusahaan tersebut tidak menjalankan bisnis yang dilarang dalam Islam, seperti perjudian, riba, minuman keras, rokok, atau usaha yang mengandung unsur goror dan maisir.
Di Indonesia sendiri, saham syariah ditetapkan berdasarkan Daftar Efek Syariah atau DES yang diterbitkan oleh OJK dan diawasi langsung oleh DSN MUI. Selain dari jenis usahanya, perusahaan juga harus melebihi batasan rasio keuangan tertentu, seperti utang berbasis bunga yang tidak berlebihan. Dengan berinvestasi pada saham syariah, investor dapat memperoleh potensi keuntungan sekaligus tetap menjalankan investasi yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, di Bursa Efek Indonesia sendiri ada beberapa indeks saham syariah yang sudah dipilih oleh BI. Contohnya ada JII 30 yang berisi 30 saham syariah pilihan dan JII 70 yang memiliki 70 saham pilihan serta ISSI yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia. Ada beberapa contoh saham populer yaitu TLKM itu saham dari Telkom, UNVR juga saham dari Unilever, ADRO itu saham dari Adro, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti saham syariah, suku, dan instrumen pasar uang syariah. Pengelolaannya dilakukan oleh manajer investasi dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sehingga terhindar dari unsur riba, goror, dan maisir. Keuntungan reksadana syariah diperoleh dari hasil dan kenaikan aset, bukan dari bunga. Reksadana syariah cocok bagi investor yang ingin berinvestasi secara halal, praktis, dan terdiversifikasi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ibaratnya kita menitipkan uang kepada manajer investasi, lalu manajer investasi tadi yang akan memilihkan produk-produk investasi apa saja yang cocok dengan profil investasi kita. Nah, ada beberapa contoh reksadana syariah seperti reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, atau reksadana saham. Contoh-contoh populer seperti Bahana Mesh Syariah Fund, Sukor Invest Syariah, Sukuk Fund, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada sukuk dan obligasi. Sukuk adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah Islam. Investor tidak menerima bunga, melainkan imbal hasil dari bagi hasil, sewa, atau margin sesuai akad syariah. Sukuk juga harus memiliki aset dasar atau underlying aset. Di sini ada beberapa contoh sukuk. Yang pertama, sukuk negara retail atau SR yang diterbitkan pemerintah Indonesia. Yang kedua, sukuk tabungan atau SD. Yang ketiga ada sukuk korporasi yang diterbitkan perusahaan-perusahaan syariah. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang konvensional di mana investor memberikan pinjaman kepada penerbit dan menerima bunga atau kupon secara berkala hingga jatuh tempo. Ada beberapa contoh obligasi. Yang pertama, obligasi negara atau ORI. Yang kedua, surat utang negara atau SUN. Yang ketiga, obligasi korporasi dari perusahaan-perusahaan swasta. Nah, secara singkatnya, sukuk cocok bagi investor yang menginginkan investasi sesuai syariah, sedangkan obligasi digunakan dalam sistem keuangan konvensional. Jadi, kita sebagai Muslim memilih sukuk sebagai instrumen investasi syariah. Di sini ada beberapa tips untuk memulai investasi. Yang pertama, pilih produk yang terdaftar dalam daftar efek syariah dan diawasi Dewan Pengawas Syariah. Biasanya di setiap broker investasi, instrumen-instrumen investasi seperti saham itu akan diberi label syariah dan non-syariah. Jadi kita bisa memilih. Selanjutnya, kenali tujuan dan profil risiko. Tentukan apakah investasi untuk jangka pendek atau jangka panjang, serta sesuaikan dengan kemampuan menanggung risiko.
Sebarkan dana ke beberapa instrumen syariah seperti saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk untuk mengurangi risiko. Selanjutnya, investasi secara konsisten. Ibaratnya kita investasi itu seperti menabung. Jadi kita harus konsisten agar hasilnya juga maksimal. Lakukan investasi secara rutin agar tidak terpengaruh fluktuasi pasar jangka pendek. Pilih pengelola yang terpercaya. Gunakan manajer investasi atau platform yang resmi dan berizin OJK. Pantau dan evaluasi secara berkala. Cek kinerja investasi dan pastikan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Utamakan niat dan kesabaran. Investasi syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga keberkahan dan ketenangan hati. Selanjutnya, masa depan investasi syariah. Berdasarkan pertumbuhan pasar, investasi syariah menunjukkan pertumbuhan signifikan baik di Indonesia maupun global, didorong oleh peningkatan kesadaran dan permintaan. Berdasarkan peran teknologi, fintech syariah merevolusi akses ke investasi syariah, memungkinkan platform digital yang inklusif dan efisien. Berdasarkan pengembangan produk, potensi besar untuk inovasi produk baru seperti sukuk berbasis blockchain, investasi hijau syariah, dan crowdfunding. Berdasarkan ekosistem investasi, peningkatan kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan, dan teknologi untuk ekosistem yang lebih kuat. Demikian sedikit pemaparan dari saya. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Kepada teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.